Assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam Bu Rina. Ya, Rina. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik Bu. Kabar saya sudah bisa bertenaga dan bisa ya sudah sehat lah. Iya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Agar bisa melakukan aktivitas seperti Amin biasa. Bu. Ya. Terima kasih Bu Melan. Ya, baik Bu Rina. Saya memanggil Bu Rina ke sini ingin menanyakan. Saya dapat informasi katanya Bu Rina mau mengadakan coaching hari ini. Iya betul Bu. Saya mau ngadain coaching hari ini. Sudah janjian dengan Bu Ani gitu. Oh iya, baik. Oke, sebelum Bu Rina coaching, saya ingin melakukan observasi Bu. Apakah diberi kesempatan untuk melakukan observasi? Boleh Bu, sangat boleh sekali Bu. Saya senang Ibu jadi observasi saya. Baik. Mudah-mudahan nanti dari observasi ada hal-hal yang ingin Bu Rina sampaikan atau ingin saya sampaikan. Oh iya. Ya baik, Bu Rina, ada beberapa pertanyaan nih sebelum Bu Rina melakukan coaching. Ya. Yang pertama, apa sih tujuan dari coaching yang akan Bu Rina lakukan? Tujuan saya melakukan coaching pada hari ini bersama Bu Ani adalah untuk membantu Bu Ani dalam menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Gitu. Selain menemukan solusinya tadi ya sebagai bentuk implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara Bu dalam menuntun rekan sejawat saya untuk mencapai kompetensinya. Gitu ya. Kemudian persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rina untuk kegiatan coaching hari ini? Persiapannya yang pertama yang saya lakukan adalah karena saya baru sembuh dari sakit ya Bu. Jadi saya itu pertama menyiapkan fisik saya dulu sama mental saya, psikis saya. Kemudian untuk persiapan kedua saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Jadi Bu Rina sudah menyiapkan ya pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang akan betul sekali. Iya, betul. Kegiatan coaching. Baik. Dari kegiatan coaching ini kompetensi inti apa yang ingin Bu Rina kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah pertama menemukan kesadaran penuh dulu Bu, antara saya dengan coachingnya Bu Ani. Terus kemudian saya juga berusaha menjadi pendengar yang baik dan saya juga coba menggali pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nanti Bu Ani itu bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Oke. Menurut Bu Rina, dari kompetensi itu, ketiga kompetensi itu apakah bisa dilakukan atau bisa dikembangkan dalam satu kali kegiatan coaching? Menurut saya mungkin bisa Bu. Bisa ya. Kalau untuk fokusnya sendiri, untuk kompetensi yang fokus ingin Bu Rina kembangkan di coaching ini yang bagian mana? Yang mau saya fokuskan mungkin lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Karena menurut saya itu sangat penting pertanyaan berbobot karena bisa menggali coachingnya sendiri, nanti bisa menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan yang berbobot tadi. Begitu. Iya. Jadi pertanyaan berbobot tadi ya. Iya. Baik, dari kegiatan coaching ini menurut Bu Rina dikatakan Bu Rina berhasil untuk melakukan kegiatan coaching ini, kira-kira indikator keberhasilannya bagaimana Bu? Kalau menurut saya ya Bu, indikator ketercapaiannya itu dari coaching ini ya ketika Bu Ani sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, disitulah yang menurut saya keberhasilannya Bu. Berarti ketika Bu Rina sudah memancing istilahnya mengembangkan betul dari masalahnya sendiri itu dikatakan berhasil. Iya, betul. Baik Bu Rina, semoga coaching yang akan Bu Rina lakukan dengan Bu Ani berjalan dengan lancar dan tujuannya bisa tercapai. Amin. Monggo silahkan kalau mau melanjutkan kegiatan coaching dengan Bu Ani, tapi saya mohon izin untuk bisa menyaksikan ya Bu ya. Oh ya boleh Bu, dengan senang hati Bu. Monggo silahkan disiapkan dulu untuk kegiatan coaching. Iya, makasih ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani, Bu Rina, Bu Mela. Gimana
Bu Ani kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Sudah agak sehatan ini. Baru sakit Iya. apa? Iya Bu, kebetulan kemarin kehujanan. Jadinya kepalanya agak sakit. Iya. Oh, Ya, tapi gitu. alhamdulillah Bu, saya sudah sembuh. Oh iya, Heeh. iya. Bagaimana Ibu? Katanya kemarin Bu Ani kan telepon saya ya. Oh iya Mau Bu. ada yang diomongin. Betul, Nah, Ibu. kira-kira Bu Ani mau ngomongin apa ya dengan saya kita bertemu hari ini? Ini Bu, di dalam pembelajaran saya di dalam kelas itu ada anak yang suka teriak-teriak, terus suka berkelahi. Jadi anak-anak itu kurang fokus dalam menerima pembelajaran di kelas Bu. Oh, gitu Bu, jadinya agak riuh gitu loh Bu. Berarti itu maksud coaching tujuan Bu Ani itu adalah untuk meningkatkan kefokusan siswanya Bu Ani gitu ya, biar anak-anak itu fokusnya lebih meningkat dan tidak riuh lagi gitu ya tujuannya ya. Betul Bu. Oh, iya. Saya kepingin mencari solusi bagaimana ya menciptakan kelas saya itu kelas yang aktif, tapi aktifnya itu terpantau, jadi tidak riuh, tidak suka teriak-teriak sendiri atau terkesan ramai begitu Bu. Oh, jadi permasalahannya itu ya tadi ya, siswanya itu misalkan pas lagi belajar itu tiba-tiba dia teriak-teriak sendiri gitu Iya. ya, sehingga mengganggu temannya yang lain gitu. Betul ya. Bu, Oh. kebetulan dalam satu kelas itu ada 2 orang siswa yang suka jahil Bu. Kadang apanya misalnya pensilnya diambil, terus yang satunya teriak, Oh. terus akhirnya jadi kegaduhan, Oh, terus iya. akhirnya jadi pembelajaran kurang kondusif Bu. Oh. Nah, dalam pertemuan yang singkat ini ya Bu Ani, kira-kira nih menurut Bu Ani sendiri apa sih yang ingin Ibu capai dari kasus tersebut yang sudah dialami gitu? Saya kepingin pembelajaran saya itu aktif, tetapi aktif terpantau Bu. Jadinya ya. tidak riuh seperti itu. Terus hasil belajar anaknya itu juga meningkat karena dengan kegaduhan kadang ada beberapa materi yang belum tersampaikan, sehingga pas ulangan itu anak-anak merasa belum pernah diberi materi, terus akhirnya tidak bisa Bu. Oh gitu. Nah, lantas menurut Ibu itu penyebabnya itu apa ya, anak-anak itu bisa riuh sendiri gitu? Ya Bu, mungkin dalam pembelajaran saya kurang menggunakan metode yang menarik kepada siswa, sehingga siswa saya itu mempunyai kesibukan sendiri. Jadi saya berpikir apakah saya akan mencari metode yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa saya. Oh gitu. Nah, selain tadi kan penyebab pertama karena metode ya Bu. Iya, betul. Nah, kira-kira ada nggak penyebab yang lain yang membuat siswanya Bu Ani itu riuh sendiri gitu? Mungkin saya kurang memberikan motivasi di awal pembelajaran Bu. Jadi saya langsung memberikan, sekarang ayo setelah berdoa kita buka buku halaman sekian. Jadi saya kurang memberikan motivasi ataupun motivasi kepada siswa untuk misalnya menjaga kelas supaya tidak ramai dengan keyakinan kelas Bu. Saya itu belum menerapkan sepenuhnya keyakinan kelas itu dibaca setiap hari seperti itu Bu. Gitu. Penyebab yang lain berarti karena tadi belum istiqomah keyakinan kelasnya tadi ya Bu ya. Betul Bu. Oh, ya, oke. Nah, menurut Ibu sendiri nih, menurut Bu Ani, Bu Ani ingin siswa yang seperti bagaimana gitu di kelas itu? Siswa yang aktif tetapi tertib, jadi masih ada toleransi, jadi tidak suka, bisa menghormati antar teman. Jadi teman satu dengan yang lainnya itu
tidak jahil gitu loh Bu, tidak jahil, sehingga kelas akan hidup dengan pembelajaran yang aktif, bukan kelas hidup dengan teriakan-teriakan keramaian gitu Bu. Iya. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 ya Bu Ani. Nah, sekarang itu Ibu di posisi berapa Bu ketika tujuannya itu belum tercapai ini? Mungkin 4 ya Bu ya. Iya, masih karena saya jadi berpikir untuk melaksanakan lagi keyakinan kelas Bu. Jadinya ini untuk selama ini saya mengundang Bu Rina itu untuk ini Bu, oh iya ternyata saya belum melaksanakan atau istiqomah dengan keyakinan kelas saya. Jadi selama ini pembelajaran masih di angka 4 untuk agak kegaduhan seperti itu. Oh ya, nah kira-kira ya Bu, kalau saat ini Ibu ingin di posisi berapa dari skala 1 sampai 10 tadi kan katanya sekarang ini di skala 4. Nah, kalau angan-angan Ibu inginnya di posisi berapa? Di posisi 8 atau 9 Bu. Saya kepingin anak saya kebetulan aktif semua Bu. Jadi untuk itu aktif. Jadi kepingin saya dengan keaktifan itu juga aktif yang sesuai dalam koridor gitu loh Bu. Ya, dengan hasil belajar yang bagus juga. Oh iya. Itu sangat luar biasa sekali ya Bu Ani. Angan-angannya Bu Ani, harapannya Bu Ani sangat luar biasa, ingin mendapatkan angka yang 8 ya Bu ya. Nah, untuk mencapai angka 8 ini, skala 8, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sih ke depannya gitu? Pertama, karena saya sudah memberikan keyakinan, membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa kelas 2, maka saya setiap pagi saya akan memberikan membacakan dan menirukan, anak-anak membacakan dan menirukan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Oh gitu. Jadi anak-anak merasa, oh ya saya kan berjanji dengan diri saya dan dengan diri teman dan gurunya. Jadi keyakinan kelas akan saya ucapkan setiap pagi. Terus yang kedua, saya akan memotivasi siswa untuk selalu bisa toleransi dengan yang lain, tidak mengganggu. Yang ketiga, mungkin saya akan memperbaiki metode pembelajaran saya Bu, supaya lebih kreatif lagi Bu. Iya betul sekali Bu Ani, tadi yang Ibu lakukan tadi rencananya sangat luar biasa ya Bu Ani ya. Nah mungkin ya Bu, dari rencana tadi Bu yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira dalam waktu yang dekat ini mana rencana apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini dari yang tadi Ibu sebutkan tadi? Rencana yang akan saya lakukan pertama kali membacakan keyakinan kelas setiap hari. Membacakan keyakinan kelas setiap hari ya Bu ya, yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini ya Bu ya. Nah itu akan dilakukan mulai kapan Bu? Mulai besok Senin Bu. Wah, sangat luar biasa Bu Ani. Iya. Besok Senin langsung betul Bu. Aksi, saya ya, jadi Bu. kepikiran tadi dari ide-idenya Bu Rina. Oh iya betul. Seperti itu. Iya, sangat luar biasa ya Bu Ani ya. Lalu siapa yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan itu, ada tidak? Ada Ibu. Iya. Saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, misalnya guru agama, guru olahraga. Kalau di kelas kami telah terjadi keyakinan kelas, telah dibuat keyakinan kelas, bagi siapa yang melanggar maka akan mendapatkan bintang hitam Ibu. Nah, terus apabila untuk anak yang hari itu tidak melanggar, saya beri reward bintang yang hijau. Gitu. Jadinya reward itu saya berikan kepada siswa yang benar-benar untuk menjaga, maksudnya menjaga sikap anak untuk tidak melakukan perbuatan yang kurang baik Ibu. Oh iya, berarti tadi yang membantu Ibu ini ya berkolaborasi dengan guru lain ya gitu ya, masuk ke kelasnya Bu Ani gitu ya. Betul. Dalam mewujudkan rencana ini. Nah, di penghujung acara coaching ini Bu Ani ya, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari coaching ini? Pertama saya jadi terinspirasi
dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu menuntun siswa. Iya, Makanya betul. dengan masalah saya dan tadi bimbingan ibu untuk memberikan pertanyaan yang memotivasi saya untuk menemukan cara lain atau cara mengantisipasi anak supaya untuk mencapai tujuan, saya jadi teringat saya akan melaksanakan apa yang telah menjadi rencana saya ke depan. Semoga rencana saya ke depan menjadikan perbaikan dalam pembelajaran saya, Bu. Oh iya Bu Ani, sangat luar biasa juga ya Bu Ani, harapannya Bu Ani. Baiklah Bu Ani, kita mudah-mudahan apa yang Bu Ani rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar, terlaksana. Saya berharap nanti ada kabar baik dari rencana yang akan Bu Ani lakukan dalam jangka pendek. Gitu ya, nanti kita bisa calling lagi. Saya berharap ketika calling dapat kabar baik dari Bu Ani hasil dari coaching ini gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Rina Mungkin atas bimbingan. itu saja ya Bu. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama Bu Ani. Nah, sebelumnya kita tutup coaching ini ya Bu ya dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bu Terima kasih, Ani Bu Rina. sudah menyempatkan hadir gitu ya. Sukses. Terima kasih Bu Bu Ani. Ya, terima Mari kasih. Bu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Ya. Terima kasih. Ya, Bu Rina, selamat ya. Sudah selesai ternyata untuk kegiatan coaching kita hari ini. Ya, bagaimana perasaannya Bu Rina? Perasaannya tadi sebenarnya itu apa ya, ada rasa deg-degan ya Bu ya. iya. Tapi selain ada rasa deg-degan, saya merasa cukup senang. Karena apa sih yang membuat saya senang itu karena Bu Ani tadi dia bisa menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Bu. Oke. Gitu. Ya, dari kegiatan coaching yang sudah tadi Bu Rina dan Bu Ani lakukan gitu. Menurut Bu Rina bagaimana proses coaching? Apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bu Rina tadi? Kalau menurut saya tadi sudah sesuai Bu dengan yang saya rencanakan tadi gitu, karena saya tadi sudah memancing Bu Ani gitu kan untuk menemukan masalah solusi dari masalahnya sendiri gitu. Ya, dari tadi kan waktu sebelum Bu Rina melakukan coaching sudah menentukan indikator ketercapaian ya. Iya, Nah, betul. dari hasil yang tadi sudah dilakukan itu, apakah indikator ketercapaiannya sudah berhasil menurut Bu? Kalau menurut saya sudah cukup berhasil ya Bu ya. Karena tadi saya merasa saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Ani juga sudah secara runtut menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu. Ya, yang tadi saya juga ini ya, mungkin dari tadi kan saya menyimak apa yang disampaikan Betul. Bu Rina, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah diberikan ke Bu Ani. Kalau boleh saya menyampaikan, saya berikan apresiasi yang bagus untuk Bu Rina, karena untuk kegiatan coaching sudah berjalan dengan lancar. Alur Tirta juga sudah dilampaui dengan baik, mulai dari menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan diakhiri itu dengan sebuah tanggung jawab. Betul. Terima kasih Bu Melan atas apresiasinya untuk saya sebagai observer. Itu sangat menjadikan saya lebih semangat lagi untuk melakukan coaching berikutnya. Baik nih. Ngomong-ngomong tentang coaching berikutnya nih Bu Rina, kira-kira dari kegiatan coaching nanti yang akan Bu Rina lakukan, mungkin suatu saat ada teman rekan kerja Bu Rina ingin melakukan coaching begitu, kira-kira
kompetensi apa yang ingin Bu Rina kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan itu yang paling penting adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Karena menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang sesuai dengan alur tirta, saya harus banyak berlatih, banyak belajar dalam hal itu agar nanti saya lebih lebih lihai lah ya ibaratnya ya, lebih lihai dalam menggali pertanyaan-pertanyaan untuk teman sejawat saya ketika mereka ada masalah gitu. Oke, baik. Dalam menemukan solusinya gitu ya Bu ya. Baik, Bu Rina, saya kira cukup ya Bu Rina untuk Ya. kegiatan supervisi kita hari ini. Semoga ke depan Bu Rina bisa mengembangkan lagi kompetensi coaching dengan lebih Iya. baik lagi. Tapi sekali lagi saya berikan apresiasi yang bagus untuk kegiatan coaching. Ya, terima kasih Bu Melan atas apresiasinya. Terima kasih sekali atas masukannya, sarannya itu apa yang dari Bu Melan menjadi refleksi untuk saya gitu ya. Terima kasih. Baik, Bu Rina, kita akhiri ya untuk Ya. kegiatan hari ini. Terima Ya, kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, sampai jumpa di lain Sampai kesempatan jumpa lagi. ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.